Lebih baik kalian ngumpet-ngumpet kalau mau nguap tuh, ya. Oke, nah saya akan mulai dari materi kita yang pertama di semester genap ini, yaitu tentang materi bola voli, permainan bola voli. Nanti kalau misalkan saya ada yang terlupa materinya, saya sisipin nanti saya akan share PowerPoint terbaru sebaran materi PAT-nya ya. Jadi nanti kalian satu sumber aja belajarnya dari PowerPoint aja, ya. Oke. Nah, yang mau ke dapur nyeduh kopi dulu silahkan, ya kan, sambil ngambil cemilanmu walaupun baru selesai istirahat ya nggak apa-apa, biar nggak ngantuk itu doang, ya. Oke. Nah, kita bahas materi kita yang pertama dulu tentang permainan bola voli ya. Kita bahas secara keseluruhan. Yang pertama itu kita bahas sejarahnya dulu ya. Kalau untuk bola voli itu ditemukan oleh William J. Morgan ya. Nah, beliau ini terinspirasi tadinya dari permainan bola basket. Nah, cuman itu akhirnya gabungan dari beberapa cabang olahraga ya, bola basket, baseball, tenis lapangan, bola tangan ya, gabungan dari beberapa cabang olahraga. Seiring dengan berjalannya waktu, barulah menjadi permainan bola voli yang dulunya bernama mintonete. Ya. Nah, kalau untuk induk organisasi olahraga itu memang biasanya ada dua ya. Mereka mempunyai induk olahraga internasionalnya dan juga mempunyai induk olahraga nasionalnya. Nah, kalau untuk di permainan bola voli, induk organisasi nasionalnya itu PBVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Nah, kalau untuk induk organisasi internasionalnya FIVB, Federation International de Volleyball. Ya, nah kalau untuk beratnya bola voli itu sendiri 200 sampai 280 gram. Oke. Nah, kita masuk ke dalam teknik dasar apa saja yang ada dalam permainan bola voli ya. Nah, untuk teknik dasar di permainan bola voli itu ada 4, ada service, ada passing, ada blocking, ada smash ya, ada smash. Oke. Nah, kalau untuk keempat teknik dasar dalam permainan bola voli ini punya tujuannya masing-masing ya. Oke. Nah, kalau untuk servis itu sendiri biasanya teknik ini dilakukan untuk memulainya suatu permainan di dalam bola voli ya. Jadi ketika mau memulainya permainan pasti diawali dengan servis. Ya, baik itu servis bawah maupun servis atas. Nah, posisi ketika kalian melakukan servis maupun itu servis bawah maupun itu servis atas harus di belakang garis lapangan bola voli ya. Tidak boleh kaki menyentuh garis lapangan, apalagi satu kaki masih berada di dalam lapangan bola volinya. Nah, itu biasanya ketika terlihat oleh pengamat garis atau terlihat oleh wasit, pasti kalian langsung dinyatakan foul dan poin untuk tim lawan. Oke? Ya, jadi servis itu sendiri dibagi menjadi dua bagian. Servis bawah dan juga servis atas. Nah, kalau untuk pengertiannya atau definisinya, kalian bisa menjabarkan dengan kata-kata kalian masing-masing ya, tapi sesuai dengan apa sih namanya? Secara garis besar harusnya kalian sudah paham dulu ya. Kalian kan bisa apa namanya sih mengamati dulu nih atau menerawang dulu nih. Oh, kira-kira teknik servis bawah tuh seperti apa posisi awalannya, perkenaan tangan dengan bolanya di mana ketika melakukan servis bawah, ya kan? Sikap akhirnya seperti apa ketika melakukan servis bawah. Nah, itu bisa kalian jabarkan sesuai dengan kata-kata kalian masing-masing, ya. Oke, itu untuk teknik dasar servis, ya. Ada servis atas, ada juga servis bawah. Oke. Nah, kita lanjut ke teknik dasar yang kedua, yaitu passing. Kalau didefinisikan, passing itu dalam permainan bola voli mengoper bola kepada teman satu timnya dengan teknik tertentu, ya, passing bawah dan juga passing atas. Biasanya ini sebagai langkah awal ketika akan menyusun serangan, ya. Selain tujuannya untuk memberikan umpan kepada satu tim untuk menyusun serangan, yang kedua itu tujuannya juga bisa untuk menerima servis dan juga menerima serangan dari lawan. Biasanya ketika
tim lawan melakukan attacking atau tim lawan melakukan serangan dengan melakukan jump smash, itu biasanya kalau kita berbicaranya atlet-atlet nasional maupun internasional yang dia memang seorang spiker atau memang dia seorang smasher, ya biasanya itu pukulan smashnya itu luar biasa kencang ya. Nah biasanya ketika sudah dia berhasil melakukan smash, dia berhasil melakukan serangan, nah tim yang sedang bertahan atau tim yang sedang defense untuk mengembalikan serangan lawannya itu biasanya dengan passing bawah ya, karena kan bolanya menuki ke bawah, nggak mungkin sudah bolanya menuki ke bawah kita mengembalikannya dengan passing atas, susah ya, pasti kita mengembalikannya dengan passing bawah. Nah kalau untuk apa namanya tahapan-tahapan pelaksanaan melakukan passing bawah, teknik-tekniknya seperti apa ya, sama yang tadi saya bilang, kalian sudah bisa menjabarkan masing-masing ya, baik itu passing bawah dan juga passing atas. Hanya perbedaannya saja ketika kalian melakukan passing bawah, perkenaan tangan dengan bolanya itu di bagian lengan bagian bawah kalau untuk passing bawah ya. Nah kalau untuk passing atas perkenaannya itu di ruas-ruas jari kalian. Oke. Nah itu untuk teknik dasar passing ya, kurang lebih kalau secara ilustrasi gambarnya passing bawah ya seperti ini, passing atas seperti ini ya. Kalian juga pasti saya rasa dari SD kalian mungkin sudah ada kali materi bola voli ya di mata pelajaran olahraga. SMP lah ya, pasti kalian sudah belajar dan pasti kalian sedikit banyaknya sudah tahu ketika teknik passing itu seperti apa, passing bawah seperti apa, passing atas seperti apa. Oke. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu mengumpan. Ya, mengumpan itu dibagi juga menjadi dua bagian dan ini biasanya sebagai tugasnya tosser ya. Kalau dalam permainan bola voli ada posisi yang disebut dengan tosser, dia itu pengumpan untuk memberikan umpan kepada spiker atau kepada smasher. Nah, yang pertama itu menurut macamnya, yang kedua menurut arah bola dari sisi si pengumpan. Yang pertama, kita bahas umpan normal ya. Nah, kalau untuk umpan normal ini tinggi umpanannya itu 2 meter ke atas dari tepi atas net ya. Kalau kalian pernah melihat, pastilah kalian pernah, nggak mungkin kalian nggak pernah lihat net bola voli seperti apa ya. Oke, nah umpan normal itu tingginya itu 2 meter di atas net ya, 2 meter di atas net. Nah kalau umpan semi ya, tinggi umpanannya itu dari 1 meter sampai 1,99 meter di atas net. Ada juga umpan push atau umpan dorong, tinggi umpanannya ini setengah meter sampai dengan 1,5 meter di atas net. Ada juga namanya umpan pull atau umpan quick ya. Ini tingginya under 1 meter atau 0,99 ya. Dan letaknya ini berada di atas si pengumpan ya. Nah, perbedaannya antara umpan pull, umpan quick sama umpan pull strike. Kalau umpan pull bolanya itu berada di si atas si pengumpan. Jadi spikernya yang akan menjemput bola dan lalu melakukan serangan. Nah, kalau umpan pull strike, bolanya itu langsung diumpan ke arah spiker. Jadi spikernya nggak perlu menghampiri bolanya dulu ya, atau menjemput bolanya. Oke, itu perbedaannya. Ya. Nah, kalau untuk mengumpan menurut arah datangnya bola ya, dibedakan atau ada 4 bagian juga atau ada 4 poin juga. Yang pertama itu mengumpan ke depan dekat dan sejajar dengan net, mengumpan ke belakang dekat dan sejajar dengan net, mengumpan ke depan sambil melompat, mengumpan ke belakang sambil melompat ya. Ini 2 item ini biasanya memang secara spesifik dikhususkan untuk tosser ya, yang tugasnya memberikan umpan kepada spiker atau memberikan umpan kepada smasher. Oke. Kita lanjut ke teknik dasar berikutnya yaitu smash. Kalau didefinisikan atau kalau diartikan, smash itu gerakan memukul bola sambil meloncat mendekati net dengan tujuan untuk mematikan permainan lawan ya.
Selain untuk mematikan permainan lawan, bisa juga untuk sebagai attacking ya. Sebenarnya dua-duanya ya sama definisinya sebagai teknik serangan ya. Nah, kalau untuk smash, kalau secara ilustrasi gambar kurang lebih teknik pelaksanaannya seperti ini ya. Kalian juga bisa mendefinisikan kalau misalkan disuruh menjabarkan tahapan-tahapan ketika melakukan smash itu seperti apa ya. Oke. Nah, itu untuk teknik dasar smash. Nah, kalau tadi smash untuk attacking atau untuk menyerang, yang selanjutnya blocking atau block ini ya sebagai teknik bertahan ya. Oke, digunakan untuk membendung serangan dari lawan. Nah, kalau pelaksanaannya itu biasanya melompat vertikal di depan net, kedua tangan dijulurkan ke atas dengan telapak tangan yang terbuka. Nah, cuman kalau secara ilustrasi gambar seperti yang ada di PowerPoint, cuman yang harus diperhatikan ketika kita atau ketika suatu tim sedang melakukan blocking adalah jangan sampai tangannya atau anggota tubuh apapun, mau kepala, badan, kaki, itu jangan sampai menyentuh net ya. Karena itu langsung dinyatakan foul, dinyatakan pelanggaran, langsung poin buat lawan ya. Nah, kalau untuk blocking itu sendiri bisa individu, bisa kelompok ya. Tergantung situasi di dalam lapangan seperti apa. Apakah hanya bisa dilakukan blocking individu atau harus dilakukan blocking secara kelompok. Oke. Nah, itu untuk teknik dasar dalam permainan bola voli. Kita bahas dulu sampai peraturan permainan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti boleh ditanyakan ke saya. Oke. Nah, kita masuk ke peraturan permainan dalam bola voli ya. Nah, kalau untuk bola voli dimainkan 2 tim ya. Kalau cuma 1 tim doang nggak ada lawannya, ya biasanya dia dinyatakan menang WO. Nah, kalau untuk pemain yang berada di dalam lapangan itu jumlahnya 6 orang ya. Pemain intinya yang berada di dalam lapangan itu 6 orang jumlahnya. Nah, kalau untuk pemain cadangan itu bisa 5 sampai 7 orang untuk pemain cadangan. Oke. Nah, di permainan bola voli ya ada posisi-posisi yang biasa disebut dengan tosser, ada spiker atau smasher, ada libero, ada defender dan juga ada server. Oke, nanti pembahasannya di slide saya terakhir ya. Karena ada gambar lapangan bola voli. Sebenarnya PowerPoint ini juga kayaknya saya sudah pernah share ke kalian deh. Ya. Kita lanjut. Nah, kalau untuk permainan bola voli, satu setnya itu berakhir ketika sudah mencapai 25 poin, ya. Kalau di dalam kayak bulu tangkis kan satu set selesai kalau sudah mencapai 21 poin ya. Nah, kalau di bola voli itu selesainya itu ketika sudah mencapai 25 poin di dalam satu setnya. Oke. Nah, yang selanjutnya ini poin itu bisa didapat dari mana saja ya. Poin itu di dalam permainan bola voli bisa didapat dari mana saja. Yang pertama, poin bisa didapat ketika bola jatuhnya itu di dalam lapangan permainan bola voli, tergantung siapa yang sedang melakukan serangan. Contoh misalkan tim saya lawan tim kalian ya. Spiker saya melakukan smash ke arah daerah pertahanan kalian. Bolanya masuk di dalam lapangan permainan, otomatis poin buat saya. Nah, yang kedua, bola jatuh di luar lapangan itu juga bisa menjadi poin. Ya, biasanya kalau bola jatuh di luar lapangan itu otomatis poinnya untuk tim lawan. Contoh kalau misalkan tim saya yang melakukan serangan, spiker saya melakukan smash, cuman smashnya melebar, bolanya jatuh di luar lapangan, otomatis itu menjadi poin buat tim kalian. Oke. Yang selanjutnya, poin juga bisa didapat dari servis bola yang tidak melewati net ya. Bolanya jatuh, bolanya nyangkut di net, jatuhnya di daerah pertahanan sendiri atau jatuhnya di daerah lapangan sendiri. Nah, itu biasanya poin untuk tim lawan. Nah, poin yang selanjutnya
Nomor 2 dan nomor 4 sebenarnya sama-sama aja ya, cuman bedanya hanya teknis pelaksanaannya saja. Ya kalau nomor 4 ini bolanya jatuh di luar lapangan itu ketika sedang melakukan servis. Ya ini juga biasanya poinnya itu untuk tim lawan. Oke. Nah, kalau misalkan di bulu tangkis tim dinyatakan memenangkan pertandingan kalau sudah memenangkan 2 set, ya kan? Nah, maksimalnya di apa namanya? Maksimalnya di bulu tangkis itu kan 3 set ya. Nah, kalau misalkan di sepak kok jadi di sepak bola. Kalau misalkan di bola voli, maksimal setnya itu sampai set kelima ya. Nah, cuman kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan suatu tim dinyatakan memenangkan pertandingan kalau dia sudah memenangkan 3 set ya. Kalau misalkan ilustrasinya tim saya lawan tim kalian, set pertama tim kalian yang menang, set kedua tim kalian yang menang, set ketiga tim kalian lagi yang menang. Ya udah otomatis set keempat dan set kelima tidak perlu dilaksanakan. Beda dengan kalau misalkan ilustrasinya set pertama tim kalian yang menang, set kedua tim kalian lagi yang menang, ternyata set ketiga tim saya yang menang, otomatis skornya baru 2-1. Harus dilanjut dengan set keempat. Nah, set keempat ternyata tim saya lagi yang menang, otomatis skor kita imbang ya, 2 sama, otomatis harus dilanjut sampai set kelima. Nah, perbedaannya kalau di set kelima itu hanya sampai poin ke-15 ya. Selesai pertandingannya di set kelima. Ya mungkin apa namanya? Kenapa dibuat seperti itu ya? Karena mengantisipasi para pemain yang sudah kelelahan ya, karena memainkan 5 set itu pasti tenaga terkuras habis ya. Jadi khusus untuk set kelima dalam pertandingan bola voli atau dalam permainan bola voli itu berakhir di poin ke-15 ya. Set pertama sampai set keempat berakhir atau selesai di poin ke-25. Kalau set kelima itu hanya sampai di poin ke-15 ya. Yang selanjutnya, setiap tim itu diperbolehkan menyentuh bola sebanyak 3 kali untuk menyusun serangan atau mengembalikan serangan dari lawan ya. Batas maksimalnya itu lebih dari 3 sentuhan ya biasanya itu dinyatakan full poin langsung tim lawan. Dan setiap pemain ya pemain melakukan sentuhan berturut-turut, tidak boleh melakukan kali sentuhan berturut-turut. Contohnya yang pertama saya niatnya mau passing ke Theo, malah bola saya yang ambil lagi untuk sentuhan kedua. Nah, di poin yang terakhir ya. Jadi kalau untuk apa namanya? Setiap tim itu diperbolehkan maksimal itu sentuhan bolanya 3 kali, baik itu untuk menyusun serangan maupun untuk mengembalikan bola dari serangan lawan ya. Oke. Nah, ini masih sama berkaitan dengan peraturan permainan. Kalau untuk di permainan bola voli itu rally point ya. Rally point. Jadi kalau misalkan tim melakukan kesalahan langsung tim lawannya mendapatkan poin dan berpindah servis. Oke. Nah, ini masih sama ya. Kalau misalkan situasinya skornya itu 24 sama, otomatis sama seperti di dalam bulu tangkis ya. Kalau misalkan skornya 20-20 ya itu terjadi juice ya sampai mencari selisih 2 poin. Oke. Nah, ini untuk memainkan bola, peraturan cara memainkan bola secara garis besar ya. Bola dinyatakan masuk jika menyentuh garis secara keseluruhan ataupun sebagian serta menyentuh sisi dalam perlapangan permainan. Oke. Nah, kalau misalkan situasinya bola itu jatuh di dalam lapangan pertandingan, tapi posisinya setengah itu berada di luar garis, setengah lagi masih berada di dalam garis. Nah, itu masih dinyatakan bolanya itu masuk di dalam lapangan pertandingan ya, kecuali lebih besar
atau lebih banyak bagian bola yang berada di garis luar lapangan, nah itu biasanya bolanya dinyatakan out. Oke. Nah, itu secara umumnya saja. Nah, ini yang mau saya bahas. Mudah-mudahan sih kalian masih ingat ya. Oke. Dalam permainan bola voli itu ada disebut dengan positioning ya, atau posisi-posisi. Oke. Nah, ada posisi di nomor 1, ada posisi di nomor 6, ada posisi di nomor 5, ada di posisi nomor 4, nomor 3, dan juga nomor 2. Ada yang masih ingat kah? Posisi 1 ini biasa disebut dengan apa? Siapa kira-kira yang masih ingat nih? Ini materi pertama kita soalnya nih. Ada yang masih ingat nggak? Kira-kira di posisi 1 itu biasa disebut dengan apa sih? Server. Oke, sip. Server ya. Nah, di posisi inilah kalian melakukan servis ya. Untuk memulainya permainan nggak harus di posisi di sini ya. Di sini juga boleh, di sini juga boleh. Yang terpenting adalah seluruh badan kalian berada di belakang garis. Tidak boleh satu kaki menyentuh garis atau satu kaki masih dalam lengan. Nah, itu biasanya kalau terlihat oleh wasit atau terlihat oleh pengamat garis, kalian langsung dinyatakan foul atau pelanggaran. Poin buat tim lawan. Ya. Nomor 6. Posisi nomor 6 di dalam bola voli ini disebut apa? Ya, siapa yang masih ingat nih? Saya review sedikit aja nih, mana tahu kalian masih ingat sedikit kan? Oke, koneksi saya unstable nih soalnya nih. Posisi ke-6. Apa tadi posisi ke-6? Posisi pertama atau posisi 1 itu server. Ya, pemain yang melakukan servis untuk memulainya permainan. Nomor 6. Ada yang masih ingat? Apa kira-kira posisi nomor 6 ini apa? Libero ya, Sir. Oke, good Ken. Nomor 6 libero ya. Kalau misalkan kalian pernah menonton video pertandingan bola voli ya, kalian pernah melihat pemain yang bajunya beda sendiri dan biasanya posturnya itu bukan body shaming ya. Posturnya itu pendek-pendek ya, kecil-kecil dibandingkan pemain-pemain lainnya di dalam atlet bola voli, yaitu biasanya dia posisinya itu sebagai libero ya. Memang karena butuh kecepatan, kelincahan ya untuk mengembalikan atau untuk membendung serangan-serangan dari lawan. Karena biasanya serangan-serangan dari lawan itu ya ditujukannya di daerah sini nih ya. Jarang banget serangan dari lawan itu jatuhnya itu di daerah depan ya, jarang. Jadi makanya kenapa sebenarnya kalau posisinya sedang bertahan ya 6 pemain ini harus melakukan defense ya. Cuman biasanya 3 pemain yang di belakang ini yang sering sekali melakukan defense atau bertahan. Karena apa? Karena 3 orang yang di depan ini fokusnya nanti untuk menyusun serangan atau fokusnya untuk melakukan serangan. Oke. Nomor 6 libero, nomor 5 apa nomor 5? Padahal saya tadi udah singgung-singgung tuh. Nomor 5 defender ya. Nomor 5 defender, nomor 4 dan nomor 2 itu spiker atau smasher. Nomor 3 ini pengumpan atau disebut dengan tosser ya. Jadi nomor 1 server, nomor 6 libero, nomor 5 defender, nomor 4 dan nomor 2 itu spiker ya atau smasher, nomor 3 tosser pengumpan ya. Jadi biasanya kalau untuk melakukan serangan ke daerah lawan ya biasanya dimulainya dari daerah depan.
Kalau untuk menyerangnya ya, tapi kalau menyusun serangannya ya biasanya dari belakang dulu ya. Ketika kita mendapatkan serangan dari tim lawan, bisa dikembalikan oleh tosser kita atau bisa dikembalikan oleh libero atau bisa dikembalikan oleh defender. Biasanya itu bolanya langsung dipasing ke tosser sebagai pengumpan. Nah, tinggal nanti tossernya ngumpan mau ke spiker nomor 2 atau mau ke spiker nomor 4 atau yang tadi dia mengumpan ke depan, spikernya yang lari pukul bolanya. Nah, itu udah masuk ke dalam tactical ya atau taktik dalam permainan bola voli. Oke, mudah-mudahan kalian ingat ya, setidaknya paham. Nah, di dalam permainan bola voli ya, di dalam permainan bola voli juga bisa terjadi perputaran pemain atau perpindahan pemain ya. Kapan situasi perpindahan atau perputaran pemain itu terjadi dalam permainan bola voli? Ketika suatu tim mendapatkan poinnya itu dari servis lawan ya. Coba saya ilustrasikan sedikit, mudah-mudahan sih nggak membingungkan ilustrasinya ya. Apa yang dimaksud dengan mendapatkan poin dari servis lawan baru berputar. Contoh gini, ini tim kalian ya, tim A, ini tim B ya. Ibarat katanya yang jadi server itu yang lagi di posisi 1 itu Kenneth ya. Kenneth melakukan servis, jump serve ya. Bolanya masuk di daerah lapangan lawan dan lawan tidak bisa mengembalikan bolanya. Otomatis poin untuk tim kalian. Nah, situasinya adalah kalian sedang melakukan servis dan kalian mendapatkan poin. Otomatis kalau situasinya seperti itu, Kenneth melakukan servis untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, dan seterusnya. Kalau situasinya kalian mendapatkan poinnya itu dari servis sendiri. Ya, contoh, Kenneth lagi melakukan servis untuk kedua kalinya. Ya, terjadi jual beli serangan nih, terjadi jual beli serangan. Oke, bola bisa dikembalikan oleh tim lawan. Mereka serang ke kalian, kalian juga masih bisa mengembalikan bolanya. Tapi ketika misalkan tim kalian Fabianus jadi spiker ya, Fabianus melakukan smash, bolanya nyangkut di net nih. Bolanya nyangkut di net, jatuh bolanya itu di daerah kalian, di daerah lapangan kalian nih, di daerah sini masih nih. Jatuhnya otomatis poin buat tim lawan ya. Nah, tim lawan lah yang melakukan perputaran pemain. Kenapa tim lawan yang melakukan perputaran pemain? Karena mereka mendapatkan poinnya dari servis kalian ya. Oke. Nah, bergesernya itu searah dengan jarum jam ya. Nomor 1 bergeser ke nomor 6, nomor 6 bergeser ke nomor 5, nomor 5 bergeser ke nomor 4, nomor 4 bergeser ke nomor 3, nomor 3 bergeser ke nomor 2, nomor 2 lah yang selanjutnya melakukan servis. Oke. Nah, itu alur perputaran pemain dalam permainan bola voli ya. Secara simpelnya perputaran pemain itu terjadi ketika tim mendapatkan poinnya itu dari servis lawan. Kalau mendapatkan poinnya dari servis sendiri, pemain yang sedang melakukan servis kembali melakukan servis untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya. Oke? Nah, pembahasannya sampai di situ dulu untuk materi bola voli. Kalau misalkan nanti ada materi yang kelupaan, saya sampaikan ke kalian. Misalkan ternyata saya lupa nih membahas tentang taktik dalam permainan bola voli. Nah, nanti itu saya cantumkan atau saya buat saya masukin lagi di PowerPoint-nya ya. Nanti jadi gabungan keseluruhan saya akan share ke kalian ya. Jadi kalian membahasnya dari satu sumber aja. Kalian belajarnya untuk PAT nanti dari satu sumber aja. Oke. Nah, itu untuk bola voli. Ada yang mau ditanyain nggak? Cukup jelas kah? Atau sudah mulai ditarik mata itu?
Emang biasanya begitu sih ya. Saya juga zaman saya kuliah juga kalau praktek semangat. Habis praktek pagi, siangnya kuliah teori ya udah pasti mata itu udah ditarik-tarik tuh ngantuk. Tidak ada. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan berarti saya beranggapan penjelasan saya cukup jelas ya. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu materi kedua di semester genap ini yaitu atletik. Nah, kalau atletik sedikit karena kita pembahasan spesifiknya itu hanya di lari jarak pendek ya. Kalau kita bahasnya secara keseluruhan banyak karena kalau untuk di atletik sendiri aja banyak nomor-nomor yang diperlombakan ya. Oke. Masih ada kurang lebih 10 menit. Berarti kayaknya kita cuman bisa membahas 2 materi nih ya. Nah, kalau untuk pencak silat mungkin nanti kalau minggu depan kita masih ada mata pelajaran ya, berarti kita bahas minggu depan. Kalau misalkan ternyata minggu depan udah hari tenang atau dan lain sebagainya, jadi nanti yang saya bilang tadi ya, saya buat di dalam entah saya bikin jadi tetap per materi atau saya buat dalam satu PowerPoint itu udah include 3 materi, kalian tinggal belajar dari PowerPoint itu aja ya. Oke. Nah, kita bahas atletik sama kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Kalau untuk atletik itu sendiri merupakan satu-satunya cabang olahraga yang pertama kali dipertandingkan di dalam Olimpiade ya, Olimpiade pertama yaitu di Yunani kuno itu juga masih 775 Masehi ya. Nah, atletik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu athlon yang artinya itu pertandingan ya. Sama seperti bola voli atau sama seperti cabang olahraga lainnya, pasti induk organisasinya itu ada 2, nasional dan juga internasional. Nah, kalau untuk nasionalnya atau induk organisasi yang berada di Indonesia itu adalah PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Kalau untuk induk organisasi dunianya itu IAAF, International Association of Athletic Federation. Ya. Nah, ini kenapa saya bilang kalau misalkan kita bahas secara keseluruhan panjang atletik karena cabang-cabangnya banyak ya. Ada nomor lari, nomor lompat, nomor lempar, ada lagi nomor perlombaan khusus, nomor lari dibagi lagi lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, ada juga lari gawang ya. Di nomor lompat juga dibagi lagi ada nomor lompat galah, lompat tinggi, lompat jauh, lompat jangkit. Di nomor lempar juga sama, dibagi lagi bagian-bagiannya ada tolak peluru, lempar lembing, lempar cakram, lontar martil. Di nomor perlombaan khusus ada lari estafet. Nah, kalau lari estafet ini nggak tahu kalian di SMP pernah belajar nggak ya? Nah, ini di cabang olahraga atletik hanya lari estafet yang beregu ya. Yang lainnya itu perlombaannya pasti individu ya. Mau itu di nomor lari, mau itu di nomor lompat, di nomor lempar, itu biasanya perlombaannya individu. Hanya di lari estafet saja yang beregu atau berkelompok. Satu kelompoknya itu 4 orang ya. Nah, ada juga lari halang rintang, itu juga masuk di dalam nomor perlombaan khusus. Ada lari lintas alam. Nah, jalan cepat materi kita di semester ganjil kemarin itu masuk di dalam nomor perlombaan khusus ya. Oke, itu yang tadi sudah saya sampaikan untuk lari estafet. Nah, nomor perlombaannya itu 4 kali 100 meter dan juga 4 kali 400 meter. Nah, spesifiknya kita hanya membahas di nomor larinya saja ya. Lari jarak pendek ya, lari jarak pendek itu biasa juga disebut dengan lari sprint. Kalau pelarinya atau atletnya itu juga biasa disebut dengan sprinter. Nah, lari jarak pendek itu sendiri juga nomor-nomornya itu ada 100 meter, 200 meter, 400 meter ya. Nah, kalau untuk rekornya, rekor 100 meter pelari tercepatnya itu masih dipegang oleh Usain Bolt ya. Dia memecahkan rekor itu masih di 9,58 detik. Nah, peralatannya apa aja sih ketika perlombaan atletik terkhusus di nomor lari itu ada namanya pistol aba-aba ya.
Jadi kalau misalkan di dalam atletik itu dia aba-aba iya-nya itu diganti dengan letupan pistol. Ya. Yang kedua itu ada starting block, itu sebagai tumpuan kalian ketika melakukan start. Ada juga stopwatch atau digital timer, ya, itu untuk menghitung durasi waktu kalian melakukan lari 100 meter, 200 meter, 400 meter. Oke. Yang selanjutnya lari jarak menengah meliputi 800 meter, 1500 dan juga 3000 meter, ya, atau 800 meter 1,5 kilo, 3 kilo, ya, itu masuk di dalam lari jarak menengah. Kalau lari jarak jauh, kalau misalkan kalian yang pernah ikut-ikut kompetisi-kompetisi lari-lari maraton yang low, yang middle, ya, yang high. Nah, kalau yang low-nya itu biasanya sering ya, banyak yang ngadain tuh lomba lari 5K, 10K. Nah, itu masuk di dalam lari maraton juga. Cuman levelnya masih yang level yang low. Kalau 5K yang 10K-nya level yang middle. Kalau yang high-nya itu ya itu nih 42 kilo, 195 meter. Ya, itu yang membutuhkan daya tahan tubuh yang sangat kuat ya, karena treknya panjang, waktunya lama, otomatis kalian butuh daya tahan tubuh yang bagus. Oke. Nah, ada juga lari gawang. Lari gawang ini ada semacam perintangnya atau semacam halangannya ya, yaitu berbentuk gawang ya. Nah, ini gabungan antara lari dan juga lompat. Nah, yang diperlombakan itu jarak 100 meter dan juga 400 meter. Oke. Nah, tinggi perintangnya itu 107 cm untuk yang putra ya. Jarak dari gawang satu ke gawang yang lainnya 9 meter, 14. Nah, untuk peraturan-peraturan lari jarak pendek, yang pertama itu setiap pelari harus melakukan start secara bersama-sama. Jika ada salah satu pelari atau beberapa pelari yang memulai berlari sebelum pistol aba-aba dibunyikan, kalau masih kesalahan pertama, itu startnya akan diulang. Tapi kalau dia sudah melakukan 2 kali kesalahan yang sama, otomatis pelari tersebut akan langsung didiskualifikasi. Ya. Nah, yang ketiga, pelari dilarang mengganggu pelari lainnya, baik dengan ucapan apalagi kontak fisik. Ya. Karena apa? Karena pelari juga dilarang untuk memasuki atau untuk berlari di lintasan pelari lainnya. Ya, itu kita masuk ke dalam yang poin nomor 4. Ya kan? Setiap pelari harus berlari di jalurnya masing-masing. Kalau misalkan Fabianus larinya di lintasan nomor 5, ya mulai dari start sampai nanti finish ya harus di lintasan nomor 5. Tidak boleh dari lintasan 5 tiba-tiba langsung masuk ke lintasan 1. Nah, itu pasti akan mengganggu pelari lainnya ya. Makanya kenapa harus tetap berlari di jalurnya masing-masing ya. Karena kalau misalkan keluar dari lintasan atau hanya menginjak garis batas lintasan saja sudah langsung didiskualifikasi ya. Tidak boleh mengikuti pertandingan ya. Nah, kalau yang poin terakhir ini, yang poin kelima, nggak hanya di cabang olahraga atletik ya, tapi di semua cabang olahraga melarang atletnya untuk menggunakan obat-obatan apapun yang berfungsi untuk memacu kekuatan fisik atau biasa disebut juga dengan doping ya, ini dilarang. Oke. Nah, udah bahas peraturan, udah bahas teknik start nanti. Nah, ketika memasuki garis finish juga harus ada poin-poin yang diperhatikan ya. Yang jelas yang pertama itu ya jangan sampai kalian mengurangi kecepatan ya. Udah mendekati garis finish kalian mengurangi kecepatan ya akan disalip atau akan dibalap oleh pelari lainnya. Yang kedua itu fokus ke garis finish ya. Pusatkan perhatian kalian ke garis finish, tidak perlu menoleh ke kanan ke kiri karena itu akan mengganggu konsentrasi. Kalian juga akan bisa kesandung ya kan, karena udah nggak fokus, mentang-mentang udah misalkan udah di posisi nomor 1 nih, aku mau lihat lawan gue di belakang, kalian nengok ke kanan ke kiri ya itu udah menghancurkan konsentrasi kalian. Nah, malah bisa jadi kalian kesandung sama kaki kalian sendiri ya. Oke, jadi
fokus ke garis finish, nggak perlu menoleh ke kanan ke kiri. Nah, ketika sudah memasuki atau ketika sudah mendekati garis finish, condongkan badan sedikit ke depan. Karena apa? Biar bisa terlihat oleh wasit yang menilai siapa nih yang terlebih dahulu nih sampai ke garis finish. Karena itu pasti selisihnya, kalau untuk lari jarak pendek itu selisihnya sepersekian detik ya antara pelari satu dan pelari lainnya. Makanya dilihatnya itu dari condongan badannya. Siapa yang duluan nih mencondongkan badan nih, atau siapa yang duluan terkena sensornya nih, sensor di garis finishnya, dialah yang dinyatakan memenangkan pertandingan. Oke, nah kalau untuk lari jarak pendek itu menggunakan start jongkok ya, aba-abanya bersedia siap ya, atau diganti dengan letupan pistol ya. Nah kalau untuk apa namanya penjabarannya, teknik siap itu seperti apa, teknik bersedia itu seperti apa, teknik iya itu seperti apa, kalian sudah bisa mendefinisikan masing-masing. Oke, 10.45 pas. Berarti utang saya 1. Kalau misalkan minggu depan kita masih ada materi, ya kita akan bahas pencak silat. Kalaupun enggak, nanti saya akan sebarkan materinya aja ya. Saya sebarkan materinya, tinggal nanti kalian pelajari dari situ aja ya. Jadi dari satu sumber aja kalian belajarnya. Oke? Kalau misalkan dari kita kan, saya kan ngajar di kelas 10 kan berdua sama Pak Seno. Kalau misalkan kelas lain ternyata dikasih latihan soal, ya nggak apa-apa. Kalian minta latihan soalnya, kalian belajar dari situ juga nggak apa-apa. Ya? Oke? Itu saja dari saya. Apa ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas penjelasan dari saya sampai kalian mengantuk? Cukup jelas kah? Oke, baiklah. Mudah-mudahan cukup jelas ya penjelasan dari saya ya. Bukan membuat kalian terlelap, makin ketarik-tarik matanya tidur. Ya udah, kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan, hari ini cukup sampai di sini review materi kita. Kalau minggu depan masih ada pembelajaran, kalian belum hari tenang atau belum persiapan untuk PAT-nya, ya kita lanjut bahas pencak silat. Kalau enggak, nanti saya akan menyebarkan sebaran materinya saja. Kalian tinggal belajar dari situ saja. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa minggu depan. Bye guys.